Hal yang perlu dipersiapkan agar bisa lulus IPDN. Halo semuanya. Apa saja yang sudah kamu persiapkan agar bisa lolos dalam seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN? Perlu kamu ketahui bahwa IPDN merupakan salah satu kedinasan favorit, sehingga untuk bisa lolos tentu saja dibutuhkan usaha yang lebih giat. IPDN kembali memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk dididik menjadi pamong praja muda IPDN. IPDN sendiri merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Setiap tahunnya peminat IPDN selalu meningkat. Untuk itu kamu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa lulus dalam seleksi IPDN. Oke, sebelum lanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih kalian buat tekan button subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru. 1. Apa itu IPDN? Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah yang bergerak di bidang kepamongprajaan yang bertujuan untuk menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetisi, berkarakter, dan berkepribadian. Keunggulan belajar di kampus ini adalah kamu tidak akan dipungut biaya, disediakan asrama, masih kuliah sudah diangkat menjadi CPNS, dan selama masa pendidikan diberi uang saku. Dan lulus kuliah tidak bingung mencari kerja karena langsung ditempatkan di instansi pemerintahan. IPDN memiliki kampus utama di Jatinangor, Sumedang. Di samping kampus Jatinangor, IPDN juga memiliki kampus-kampus regional yang berada di Cilandak, Manado, Makassar, Bukit Tinggi, Jayapura, Pontianak, dan Mataram. Pada tahun pertama, seluruh praja akan ditempatkan di kampus Jatinangor. Kemudian tahun selanjutnya akan disebar ke kampus-kampus regional. Saat ditempatkan di kampus-kampus regional, para praja akan melakukan kegiatan di daerah terpencil di Indonesia untuk membantu masyarakat, seperti membangun rumah bagi masyarakat miskin. Diharapkan setelah lulus, para praja juga memiliki pemahaman matang dan penuh kasih mengenai pemenuhan kehidupan di Indonesia. Pada akhirnya, lulusan IPDN memainkan peran penting dalam pemerintahan bangsa. 2. Apa bedanya lulusan IPDN dengan lulusan sekolah lain? Tidak ada sekolah lain selain IPDN yang berfokus pada pendidikan tinggi kepamongprajaan. Pendidikan tinggi kepamongprajaan adalah pendidikan melatih diri menjadi aparatur yang baik dalam melayani masyarakat. Lulusan IPDN tersebar di seluruh Indonesia dan sudah terbukti kualitasnya, dari mulai lurah sampai dirjen dan sekjen. Disiplin intelektual dengan hati seorang PNS yang baik adalah menjadi kunci dalam menata birokrasi revolusi mental baru yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2014. Namun sudah dilaksanakan kepada praja sejak IPDN dibentuk. 3. Apa kegiatan di IPDN? Kegiatan 24 jam yang terprogram dan teratur mulai dari aerobik pagi, makan, apel, kuliah, olahraga, belajar, dan istirahat menjadi praja disiplin dan sehat jasmani dan rohani. Kegiatan perlombaan dan ekstrakurikuler yang bertaraf internasional, misalnya renang, sepak bola, panjat tebing, drum band, paduan suara, dan lain-lain. Dan diwajibkan seluruh praja memiliki kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan integrasi dan pertukaran siswa antara militer, polisi, universitas baik nasional maupun internasional. Kegiatan organisasi yang sudah diakui sampai ke pemerintah pusat. 4. Persyaratan masuk IPDN. Persyaratan umum. 1. Warga negara Indonesia. 2. Usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan 2020. 3. Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan pelamar wanita minimal 155 cm. Persyaratan administrasi. Berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau SMU atau madrasah aliyah atau MA, termasuk lulusan paket C dengan ketentuan. A. Nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 untuk nilai rapot dan nilai ujian sekolah lulusan 2017 sampai dengan 2020.
Nilai rata-rata bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan minimal 65 atau 65,00. 2. KTP elektronik bagi peserta berusia 17 tahun atau kartu keluarga atau KK bagi yang belum memiliki KTP elektronik. Bagi yang belum memiliki KTP atau kartu keluarga dapat melampirkan surat keterangan kependudukan atau resi pemerintahan pembuatan KTP elektronik ditandatangani pejabat berwenang. 3. Surat keterangan peserta ujian nasional dari kepala sekolah atau pejabat berwenang kelas 3 tahun ajaran 2020. Surat keterangan orang asli Papua atau OAP khusus peserta OAP ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota masing-masing dan mengetahui Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP. 5. Memiliki alamat email yang aktif dan pas foto. Persyaratan khusus. 1. Tidak menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. 2. Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama atau adat. 3. Tidak bertato atau bekas tato. 4. Tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak. 5. Belum pernah menikah atau kawin bagi pendaftar wanita belum pernah hamil atau melahirkan. 6. Belum pernah diberhentikan sebagai peraja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. 7. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai peraja IPDN, maka pendaftar 8. Sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. 9. Bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan atau ditempatkan ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 10. Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN. 11. Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN. 12. Bersedia diberhentikan sebagai peraja IPDN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, menyebarkan paham radikalisme dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual. 13. Bersedia dikembalikan ke daerah masing-masing tanpa biaya dari IPDN apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen atau tidak memenuhi persyaratan pendaftaran di atas. 5. Tahapan seleksi IPDN. 1. Tes kompetensi dasar atau TKD. Tes kompetensi dasar atau TKD dilakukan menggunakan sistem CAT atau Computer Assessment Test oleh BKN. 2. Tes kesehatan daerah. Tes kesehatan daerah akan dilakukan oleh Puskes Pusat Kesehatan TNI. 3. Tes psikologi, integritas, dan kejujuran tes psikologi. Tes ini akan dilakukan oleh Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat. 4. Tes Pantukir. Tes Pantukir atau pemantauan akhir akan dilakukan di kampus IPDN meliputi verifikasi faktual dokumen administrasi, tes kesehatan pusat, tes kesemaptaan atau kesiapan fisik, dan wawancara. 6. Hal yang perlu dipersiapkan agar bisa lulus IPDN. Ada beberapa hal yang perlu kamu persiapkan agar dapat lulus IPDN tahun 2020, di antaranya sebagai berikut. 1. Mempersiapkan persyaratan dengan lengkap. Jika kamu memang serius ingin masuk IPDN, maka mulailah dari sekarang untuk mempersiapkan segala syarat pendaftaran. Lengkapi setiap persyaratan yang diminta, lebih cepat lebih baik. Hal ini dilakukan supaya kamu nantinya tidak tergesa-gesa ketika pendaftaran IPDN telah dibuka. 2. Pelajari semua tahapannya dengan baik dan seksama. Secara garis besar, tahapan ujian IPDN adalah administrasi, tes psikotes integritas dan kejujuran, kesemaptaan, kesehatan, dan tes kemampuan dasar atau TKD. 5 tahapan ini lazim dilakukan oleh IPDN untuk menentukan kualitas dari calon peraja yang nantinya akan menjadi CPNS tersebut. Jangan sampai ada tes yang terlewat karena pelaksanaan tesnya memakai sistem gugur. Intinya, sering-sering mencari informasi di BKD. 3. Mencari informasi dari teman yang sudah pernah atau sedang menempuh pendidikan IPDN.
Perlu kamu ketahui bahwa mencari info dari dunia maya atau buku tidaklah cukup. Kamu harus bertanya secara langsung kepada mereka yang sudah menempuh pendidikan duluan di sana. Hal ini agar nantinya kamu bisa mendapatkan saran dan masukan langsung dari mereka yang memang sudah terbukti berhasil menyelesaikan seluruh tahapan ujian dengan sangat bagus. Tentu akan ada tips dan trik dari mereka yang memang sudah terbukti berhasil. Kamu juga bisa menjadikan sebagai informasi tambahan yang mungkin bisa diaplikasikan. 4. Belajarlah dengan giat mulai dari sekarang. Dari tahun ke tahun, peminat IPDN semakin besar. Maka dari itu, tentunya tugas kamu juga semakin berat. Kamu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bersaing dengan orang-orang yang mungkin memiliki keinginan lulus lebih besar dari kamu sendiri. Belajarlah materi yang sekiranya nanti akan diujiankan mulai dari sekarang. Kamu pun bisa mencari contoh soal di jejaring internet untuk belajar secara mandiri. 5. Mempersiapkan diri untuk tes kesehatan sejak dini. Umumnya, tes kesehatan akan dilakukan di rumah sakit umum daerah. Nantinya, bagian-bagian yang akan dicek adalah mata, di mana maksimal minus plusnya adalah 1,0. Kemudian, pemeriksaan gigi, di mana kamu dilarang menggunakan kawat gigi. Dan jika ada gigi yang berlubang, usahakan untuk ditambal terlebih dahulu. Jika kondisi sudah tidak memungkinkan untuk ditambal, kamu pun bisa mencabut gigi tersebut. Nah, itulah bahasan kita kali ini mengenai hal yang perlu dipersiapkan agar bisa lulus IPDN. Jangan lupa tulis komentar kamu di kolom komentar di bawah ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.